Gerindra menang! Gerindra menang! Gerindra menang! Teman Ibar Tanempar, di bawah komando Agustinus Rahanwarat, kedatangan Dr. Dodi Nanaryain, bakal calon wakil bupati di Rumah Kemenangan Gerindra, disambut dengan teriakan kemenangan dan pelukan hangat oleh segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa 7 Mei 2024. Kedatangan Dodi ke Gerindra adalah untuk mengembalikan formulir pendaftaran ke partai besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Dodi adalah satu-satunya bakal calon yang mendapatkan sambutan luar biasa dari Jan Sayer Dekut dan pasukannya. Selain teriakan kemenangan, pengalungan sial tenun berwarna biru menandakan kebahagiaan dan harapan dari keluarga besar Partai Gerindra Tanimbar. Hari ini adalah hari terakhir Partai Gerindra membuka pendaftaran, dan sebagai rasa kebersamaan dan penghormatan, Dodi sendirilah yang datang langsung mendaftar ke sana. Yang pada siang hari ini berkenan telah hadir di Rumah Kemenangan Prabowo Subianto, kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan ini adalah rumah Bapak Dokter sendiri sebagai kader Gerindra. Sehubungan dengan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana berdasarkan surat pemberitahuan dan petunjuk teknis pelaksanaan perekrutan bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Maluku, Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah membuka pendaftaran ditujukan kepada putra-putri terbaik Tanimbar, tentunya warga negara Indonesia, yang mana tahapan pendaftaran dimulai dari tanggal 24 April dan berakhir pada hari ini tanggal 7 Mei tahun 2024. Nah, kebetulan sudah hadir Pak Dr. Dodi, dan beberapa waktu lalu tim dari Pak Dodi sudah datang dan mengambil formulir pendaftaran, dan berkenan kami dikonfirmasi bahwa pada siang hari ini berkas tersebut dikembalikan sebagai bakal calon wakil kepala daerah. Hadir di dalam ruangan ini pimpinan Dewan Pimpinan Cabang, Bapak Ketua DPD, Bapak Jan Sayer Dekut, kemudian didampingi oleh tim penjaringan yang diketuai oleh Bapak Bartol Nanaryain dan sekretaris tim Bapak Jens Torin Tubun. Untuk menindaklanjuti kegiatan di siang hari ini, mari kita dengarkan dulu arahan singkat dari Ketua DPC Bapak Jan Sayer Dekut. Ya, kita berikan aplaus dulu. Beliau hari ini yang terima adalah Ketua Tim Penjaringan Nanaryain. Moga-moga mendapat restu oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Bisa maju dari Partai Gerindra. Hari ini sebagai satu-satunya calon wakil bupati, dia mengenakan pengakuan tugas sekaligus mendaftar di Partai Gerindra. Jadi tidak ada opsi luar. Beliau salah satu kandidat calon wakil bupati yang mengambil formulir calon wakil bupati, dan mengamankan sampai dengan hari penentuan ini belum ada satupun calon anak-anak Tanimbar yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati dan memberikan berkas, karena memang tidak ada yang daftar. Di antara semua hari mulai dari tanggal 24 sampai hari ini mungkin hari kebahagiaan tersendiri bagi Depok. Kenapa? Ada salah satu calon putra Tanimbar terbaik sebagai bakal calon wakil bupati yang satu-satunya orang Nanaryain. Terima kasih.
Karena dari sisi kultur, selama kabupaten ini berdiri sampai hari ini, baru ada satu-satunya orang Tanimbar, marga Nanariain lagi ada mendaftar. Kebetulan di sini ketua timnya Nanariain juga. Kita berdoa apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Tuhan merestui, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab doa kita di siang. Amin. Ketua DPC, pengurus dan ketua tim penjaringan meluapkan rasa bahagia atas keputusan Dodi yang maju sebagai wakil bupati nanti. Dodi adalah satu-satunya bakal calon dan kader Partai Gerindra dari Papua Barat dan ketua tim relawan Aliansi Nusantara Aspirasi Kemenangan Prabowo Gibran atau anak Prabowo Gibran. Ya, kami segenap pengurus Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentunya merasa bersyukur karena dari sekian bakal calon yang mendaftar, Pak Dr. Dodi Nanariain juga adalah kader Partai Gerindra, sehingga kami menganggap bahwa kehadiran beliau saat ini di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah datang di rumah sendiri. Karenanya beliau bukanlah tamu bagi Partai Gerindra di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan kami berharap proses pencalonan sebagai bakal calon wakil bupati dari Partai Gerindra semoga direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat kesempatan yang baik di hari ini. Ini tanggal 7 Mei 2024. Hari ini beta datang, pertama beta mengembalikan administrasi pendaftaran di Partai Gerindra, dan kedua akan mendaftar di Partai PSI. Sehingga tahapan administrasi yang berkaitan dengan pilkada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini kami melewati tahapannya, sehingga tahapan yang kami lewati di saat ini bisa diproses oleh dari setiap partai yang kami daftar, terutama dari Gerindra, dan sebentar kami juga akan mendaftar di Partai PSI. Iya. Pak Dodi, tadi kami melihat bahwa kedatangan Pak Dodi dan tim ke kantor Gerindra itu benar-benar sambutan yang luar biasa sekali. Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai tim relawan anak Prabowo Gibran, dan saya sebagai ketua DPP anak Prabowo Gibran di wilayah Indonesia Timur, dan saya juga sebagai kader dari Partai Gerindra, sehingga hubungan emosional dengan Partai Gerindra yang selama ini menjadi sesuatu yang sangat kekeluargaan itu sangat positif, dan bukan saja di Samblaki tetapi di setiap daerah dimanapun kami bertamu di sekretariat Gerindra pasti akan diterima dengan baik, karena kami bagian dari Partai Gerindra. Iya. Bagaimana perasaannya sambutan dari DPC Gerindra tadi, Pak? Puji Tuhan, karena ini suatu kehormatan buat saya juga yang diterima secara baik oleh seluruh pengurus DPC Gerindra di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke. Pak Dodi bakal mendaftar di partai mana saja hari ini, Pak? Hari ini schedule kami hanya satu partai, yaitu Partai PSI. Gerindra dan PSI ya. Kalau PSI kan sudah daftar, sekarang pengembalian. Dan hari ini yang kami daftar adalah Partai PSI yang sudah membuka pendaftaran dari tanggal 1 ya sampai tanggal 30 Mei 2024. Iya. Pak Dodi, publik di Tanimbar tidak kaget lagi soal Pak Dodi bakal berpasangan dengan Pak Petrus Fadlon, begitu ya Pak ya? Ya, kita dukung dalam doa saja, semoga harapan dan kerinduan masyarakat juga bisa terwujud. Iya, baik Pak. Beberapa waktu yang lalu itu dari PSI sempat menolak pendaftaran
Pak Petrus ke partai itu. Apa rencana Bapak ke depan untuk tetap mendaftar dan memilih PSI? Iya, jadi untuk PSI adalah suatu partai yang artinya menerima siapa saja yang bakal mendaftar di partai PSI. Dan kalau ada isu-isu yang tadi disampaikan, saya juga kurang mengerti dan saya juga tidak tahu data tersebut, tetapi saya rasa PSI sangat welcome bagi semua orang. Oke, baik. Bagaimana program selanjutnya ketika benar-benar Pak Dodi diberikan rekomendasi Bupati Kepulauan Tanimbar? Iya, berkaitan dengan rekomendasi adalah suatu kehormatan bagi saya, sehingga amanah yang diberikan kepada saya ini harus kami implementasikan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya, Pak Dodi kan dari Selaru ya, Pak Dodi ini orang Selaru dan informasi bahwa ada beberapa kandidat yang berasal dari Selaru, sekitar 2-3 kandidat yang dari Selaru. Apakah Pak Dodi tidak merasa khawatir begitu punya pesaing yang lebih dari satu dari Selaru, Pak? Iya, jadi kalau berbicara tentang kompetitor dalam pilkada itu sah-sah saja, kita ambil positifnya saja, biarkanlah masyarakat yang memilih siapa yang terbaik, dan apa yang sudah dipilih oleh masyarakat, saya percaya itu semua berasal dari pilihan dari Tuhan. Ya, karena apa yang dipilih masyarakat itu harus diterima. Ya, suka tidak suka harus kita terima, karena kita tahu bahwa itulah demokrasi yang terjadi di negara kita yang menjunjung nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng untuk berita-berita lainnya.